Selamat pagi teman-teman semuanya, masih bersama saya Ija. Hari ini saya ada di Dewi Amor, yaitu destinasi wisata, salah satu tempat wisata alam yang berada di Kota Metro di Jalan Langsat 21C Yosomulyo Metro Pusat ya. Oke, kita bincang-bincang aja langsung ya dengan pemilik dari Dewi Amor ini. Selamat pagi Pak. Ya, boleh dijelasin nama Bapak siapa Pak? Nama saya Peri Sudarto. Peri Sudarto. Ya. Bapak boleh tahu dong, Bapak udah lama nih di mengelola tempat ini Pak? Mengelola ini kita mulai sebelum puasa ya, sebelum puasa tahun kemarin 2022 ini ya. Terus kami garap terus di tanggal 13 Agustus kemarin barusan diresmikan. Oke. Boleh diceritain sedikit Pak, untuk destinasi wisata di sini nih apa aja Pak yang akan kita tonjolkan ini? Jadi yang kita tonjolkan satu itu di wisata alamnya. Alam, outbound ya Pak ya. Outbound. Yang kedua itu nanti menjadi saya menginginkan di Dewi Amor ini menjadi pusat kegiatan, yang artinya di situ nanti ada pentas seni, ada tempat Mungkin perlombaan untuk event karena kita kalau dilihat dari lokasinya cukup ya Pak ya, memadai gitu. Nah di sini kalau saya perhatiin nih Pak, kayaknya tempat ini lebih dominan dengan pemancingan ya Pak? Enggak, pemancingan barusan kita buka ini. Oh ini baru dibuat ya Pak ya? Baru dibuka untuk Sabtu kemarin. Oh iya. Jadi kemarin kita ini kan di wisata alam. Jadi yang kita utamakan dulu di wisata alamnya ya Pak ya. Nah udah gitu ini nih Pak nih, kalau saya lihat ini untuk mancing di sini nih, ini umum Pak? Umum. Untuk umum. Itu persyaratannya apa aja Pak? Misalkan si wisatawan yang datang ke sini gitu ingin mancing gitu, itu ngitungnya tuh kayak mana Pak, per kilo Pak atau gimana? Kalau untuk mancing di sini sistem siram Mbak. Jadi artinya mereka datang berapa orang, maunya berapa kilo, kita sebar, mereka silakan memancing. Oh gitu Pak ya. Dengan per kilonya kita hitung 25, itu artinya plus kita berikan kopi atau teh manis, soft drink atau iya, sejenis soft drink ya Pak ya. Oke. Saya mau nanya lagi nih Pak, untuk Dewi Amor ini menyediakan makanan berat juga Pak ya? Iya, kita insya Allah komplit. Jadi kalau misalnya ada yang hobi bebek goreng atau bakar, kita siapkan, dan ada mungkin yang menginginkan burung puyuh, kita juga siap, atau mungkin yang menyentuh ke makanan umumnya kayak garang asem dan sebagainya, kita siap. Tapi itu mungkin kita harus inden dulu ya Pak ya? Insya Allah ready terus? Ready ya ready. Pak ya? Oh luar biasa sekali ya. Jadi pemirsa Ngotak TV ya, memang bukan suatu kebetulan ya kami, karena ini udah mulai viral ya Pak ya, ini udah mulai populer, mulai terkenal, dan mudah-mudahan nanti untuk ke depannya lagi lebih mantap ya Pak ya. Iya, dan mungkin satu lagi kronologis yang akan saya ceritakan berdirinya Dewi Amor ya. Oh iya ya Pak. Iya. Jadi dari Dewi Amor ini spontan kita ini kan karena berawal dari kita satu keluarga itu membuat suatu musola. Yang membuat suatu musola mungkin bisa dilihat itu dengan ukuran 6x6. Jadi kebetulan untuk masyarakatnya jarang, kita terpikir bagaimana untuk menghidupkan suatu musola. Makanya kita buat destinasi wisata, kita panggil dari masyarakat dan kumpulan pemuda, yaitu waktu itu kita beri namakan Kopios Dewi Amor. Jadi komunitas peduli Yosomulyo Dewi Amor, makanya berdirinya Dewi Amor ini. Oh gitu. Jadi
eh, ya mungkin juga berkah atau hikmahnya ya Pak ya dari pembuatan musola ini ya di awalnya ya Pak ya, yang mudah-mudahan semakin maju. Saya mau nanya lagi nih Pak, harapan Bapak nih sebagai owner atau pemilik dari Dewi Amor ini untuk kedepannya di Dewi Amor ini apa nih? Akan kita ini kan, artinya rencana awal ini menjadi pusat suatu kegiatan. Jadi mungkin nanti saya akan kerjasama atau bermitra dengan OPD yang ada di Kota Metro. Ayo sih, berikan suatu kegiatan di Dewi Amor, mungkin juga untuk suatu pentas seninya, karena Kita melibatkan seniman-seniman Kota Metro ya Pak. seniman, dan untuk terutama untuk pementasan untuk di sekolah ya. Mungkin selama ini kebetulan saya seorang jurnalis, dan saya Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia di Kota Metro. Saya melihat untuk sekolah ini kan dituntut mereka untuk ekstranya, untuk latihan narinya, bandnya, atau musiknya dan sebagainya. Tapi untuk sarana pementasan itu sementara ini belum ada penyaluran. Gitu. Jadi Maksudnya lokasi ya Pak ya? Iya, lokasinya atau tempat, dan atau mungkin wadahnya sementara ini agak lemah lah ya, agak lemah. Saya lihat mudah-mudahan ke depan pemerintah Kota Metro itu akan giat untuk pementasan mereka. Ini juga support untuk Wali Kota Metro. Ayo kita sama-sama bangkitkan, kita wujudkan untuk mereka pementasan di Dewi Amor. Pemirsa Ngotak TV, jadi kalau kita dengar nih ya dari ceritanya Pak Darto ini, owner dari Dewi Amor ini, sepertinya beliau ini adalah salah satu pencetus kegiatan-kegiatan, bahkan beliau ini memberikan tempat atau wadah ya Pak ya untuk kesenian, untuk wisata, untuk event-event ya kan, dan bahkan luar biasanya ini Pak Darto ini kedepannya ini cita-citanya akan merangkul pemerintah setempat, penggiat-penggiat seni terutama ya Pak ya, dan juga pemuda-pemuda dan anak-anak sekolah untuk wilayah Metro Pusat ya Pak ya. Metro untuk Kota Metro. Kota Metro ya terutama ya Kota Metro. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Harapan-harapannya gitu? Harapannya ya saya minta kepada masyarakat setempat dan masyarakat Kota Metro, khususnya untuk pemerintah kota, ayo support ya, kita support. Memang untuk kemarin sih mereka sudah support ya, artinya untuk peresmian juga alhamdulillah Pak Wali dan Pak Dandim itu siap hadir. Nanti akan saya ajak mereka, ayo berwujud untuk membangunkan suatu Kota Metro, menjadi Kota Metro kota pendidikan dan maju di pariwisata keluarga. Karena memang itu ikon dari Kota Metro. Baiklah, saya cukupkan dulu untuk ngobrol kita pada pagi hari ini bersama owner dari Dewi Amor, destinasi wisata Amor ini, Pak Darto. Kita akan ngobrol-ngobrol kembali kapan-kapan ya Pak. Pak Darto, terima kasih sudah kita bincang-bincang pada hari ini. Semoga kedepannya apa yang Bapak kita harapkan terwujud terlaksana. Amin. Ya, para pemirsa, untuk di Dewi Amor yang sekarang tersedia ini adalah kolam pemancingan yang pemancingan ikan lele, dan itu ada jembatan ya, yang jembatan di awan Dewi Amor,
kita berikan nama yang insya Allah rencana ke depan itu menjadi gedung pendidikan. Wow. Untuk ini artinya untuk tingkat PAUD dan POBER. Di atas kolam. Iya, di atas kolam. Jadi untuk rencana gedung sekolah akan menghadap ke kolam. Wah, keren sekali. Iya, dan ini ke depan kita rencanakan untuk suatu pembangunan rumah panggung ya, mungkin sarana untuk minat para peserta diklat atau mereka suatu kegiatan yang rencananya akan kita buat untuk menjadi ruang pertemuan. Nah, ini ada pancangan beton apa? Iya. Ini? Ini rencana untuk rumah panggungnya. Oh gitu. Ya, dan sudah disiapkan. Ada master plan gambarnya udah ada. Iya, sudah Ada. kita rancangkan untuk ini dan penambahan untuk di sana Ini luasnya berapa nih, Mas? sekitar 1,5. Oh, luas sekali ya. Dan di ujung sana itu ada kolam untuk pembibitan lele, nila. Di tengah situ rencana akan kita buat suatu wisata anak-anak di kia. 1,5 hektar, jadi sangat memadai. Saya jadi ingat ke sekolahnya di Kluang, wisata alam. Jadi memang kita akan padukan antara pendidikan nuansa alam. Dan di sana di ujung itu kita buat suatu bangunan, rencana akan kita tambah menjadi ruangan pertemuan. Lokasi ini kita persiapkan untuk pengunjung, mereka kalau ingin bersantap atau mereka ajak keluarga Ya, lebih ke family ya, Mas Darto ya. memancing, keluarganya bisa santai untuk makan. Nah, ini yang musola yang diceritain tadi ya. Iya, alhamdulillah ini musola ini sudah berdiri, dibangun oleh keluarga besar. Jadi berkat musola inilah kita Alhamdulillah. buat untuk Dewi Amor. Nah, ini tahun berapa didirikan nih, Mas musola? Tahu baru Sumur Jagung ya, artinya di puasa kemarin kita adakan kita sambil berjalan sambil kita adakan lomba tahfiz Al-Qur'an. Iya. Ya, dan pasar senja. Alhamdulillah untuk tahfiz yang kita rencanakan itu peserta hanya 60-70, pesertanya itu 380 anak-anak. Oke. Kita ke depan, ternyata banyak cerita di sini yang bisa kita dapatkan dari pengalaman. Jadi seorang jurnalis senior Metro yang membuka wisata. Nah, ini pemancingan ini ya, Mas. Salah satu nanti wisata andalan juga. Ini Masjid Musola An-Nur. Nah, ini kan berdampingan dengan ini lapangan apa kebun ini? Ini aset pemerintah. Oh. Aset pemerintah, di sana adalah lapangan Amor. Heeh. Ya, karena daerah di sini namanya Amor itu sejarahnya itu adalah tempat kumpul para tokoh-tokoh dulu masih tergabung di Yosodadi ya. Yosodadi mereka para tokoh kumpul di sini, makanya dinamakan Amor. Di sini Amor maknanya ada tempat kumpul. Bisa diartikan kata cinta. Dewi itu sebenarnya singkatan destinasi wisata Amor. Dan ini adalah panggung kita kalau ada pentas ini. Dan maaf kemarin diterjang angin Topan. Iya, Puting beliung. Karena ini itu adalah kafe ramah senyum, artinya kita berikan nama kafe ramah senyum Kopios. Kopios itu juga singkatan komunitas peduli Yosomulyo. Oh. Ini adalah tempat. Ini masih ini hutan kecil. Nah, itu yang plan untuk tadi pembangunan itu di sebelah sini ya, Mas Darto. Di sana jadi itu.
Sekarang masih kita ini kan pendoponya. Jadi ini baru seumur jagung, baru diresmikan bulan Agustus. Tanggal 13. Kan kita tambah bangunan untuk suatu ruang pertemuan kalau misalnya ada rapat dan apa. Karena di sini kalau dilihat lokasinya luas, yaitu bisa untuk event-event, Wah, atau ruang rapat, atau misalnya ada yang punya hajat nikah pun. Biasanya mengajak teman-teman itu artinya ayo untuk suatu kegiatan apapun. Artinya kalau mau ditempatkan di lokasi Dewi Amor, event atau suatu rapat tertentu, ya kita open aja. oke teman-teman, kita ikutin perjalanan ngotak-ngatik Dewi Amor selanjutnya. Oke, yuk jalan lagi.